Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, menata alam semesta dengan sempurna, menciptakan malaikat yang selalu taat, serta menciptakan jin yang memiliki kehendak, maka tibalah pada momen yang sangat agung dalam sejarah penciptaan. Momen ini bukan hanya sekadar penciptaan makhluk baru, tetapi awal dari perjalanan panjang umat manusia di bumi. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah berarti makhluk yang diberi amanah, tanggung jawab, dan peran besar dalam mengelola kehidupan di dunia. Ini adalah kehormatan sekaligus ujian. Para malaikat yang selalu taat dan penuh adab tidak menentang. Namun mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dan hikmah. Mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu?" Pertanyaan ini bukan bentuk pembangkangan. Para ulama menjelaskan bahwa malaikat bertanya untuk memahami hikmah, karena mereka sebelumnya telah melihat makhluk seperti jin yang melakukan kerusakan di bumi. Mereka ingin mengetahui mengapa makhluk seperti itu kembali diciptakan. Allah menjawab dengan kalimat yang sangat dalam maknanya. Dia berfirman bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Jawaban ini mengandung rahasia besar. Ada hikmah yang tidak tersingkap bagi malaikat, dan kelak akan terlihat melalui perjalanan manusia. Kemudian, dimulailah penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Dalam Al-Quran disebutkan berbagai istilah yang menggambarkan tahapan tanah tersebut. Ada tanah yang kering seperti tembikar. Ada tanah yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ada tanah liat yang lengket. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan proses dan sifat bahan dasar manusia. Tanah memiliki karakter yang berbeda dari api dan cahaya. Tanah tenang, stabil, dan bisa menumbuhkan kehidupan. Dari tanah tumbuh tanaman, makanan, dan kehidupan. Ini memberi isyarat bahwa manusia memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan membawa manfaat. Namun tanah juga bisa menjadi keras, kotor, dan tidak bernilai jika tidak dijaga. Ini menggambarkan sisi lain manusia yang bisa jatuh jika tidak dibimbing. Setelah Allah membentuk Adam, tubuhnya dibiarkan untuk beberapa waktu sesuai kehendak Allah. Dalam riwayat disebutkan bahwa iblis mendekati bentuk Adam sebelum ruh ditiupkan. Ia mengelilinginya, memperhatikannya, bahkan memukulnya sehingga terdengar suara seperti tembikar. Dari situ, iblis mulai menyimpulkan sesuatu. Ia melihat bahwa makhluk ini memiliki rongga, memiliki kelemahan, dan tidak seperti dirinya. Di dalam hatinya mulai tumbuh perasaan meremehkan. Inilah awal dari kesombongan yang semakin membesar. Kemudian, tibalah momen yang sangat agung. Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Dalam sekejap, tubuh yang sebelumnya tidak bergerak menjadi hidup. Ruh mengalir dari kepala hingga ke seluruh tubuh. Ketika ruh sampai di mata, Adam mulai melihat. Ketika sampai di hidung, ia bersin. Ia mengucapkan pujian kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan rahmat. Inilah interaksi pertama antara manusia dan Rabb-nya. Adam berdiri sebagai makhluk hidup pertama dari jenis manusia. Ia bukan hasil evolusi. Ia diciptakan langsung oleh Allah dengan kehendaknya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah ilmu tentang benda, makna, fungsi, dan bahasa. Ini adalah kelebihan besar yang tidak dimiliki makhluk lain. Ilmu inilah yang menjadi salah satu sebab kemuliaan manusia. Setelah itu, Allah memperlihatkan kepada para malaikat berbagai hal, lalu meminta mereka menyebutkan nama-namanya jika mereka benar. Para malaikat menjawab dengan penuh kerendahan hati. Mereka berkata bahwa mereka tidak memiliki ilmu, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Mereka mengakui keterbatasan mereka. Kemudian, Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Adam menyebutkannya dengan tepat. Disinilah tampak kelebihan manusia. Bukan dari bahan penciptaannya, tetapi dari ilmu yang Allah berikan. Kemudian, Allah menunjukkan kepada para malaikat bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Hikmah penciptaan manusia mulai tampak.
Setelah itu datanglah perintah yang sangat penting. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan ibadah kepada Adam, tetapi bentuk ketaatan kepada Allah. Semua malaikat langsung sujud. Tidak ada yang menunda, tidak ada yang ragu. Namun satu makhluk menolak, iblis. Ia tidak mau sujud. Ia tetap berdiri dengan kesombongannya. Ia merasa lebih baik karena berasal dari api, sedangkan Adam dari tanah. Peristiwa ini telah dijelaskan sebelumnya sebagai awal kejatuhan iblis. Namun, dari sisi penciptaan Adam, ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan manusia di sisi Allah. Makhluk yang baru saja diciptakan, namun langsung dimuliakan dengan perintah sujud kepada seluruh malaikat. Ini bukan karena manusia sempurna, tetapi karena Allah memberikan potensi dan amanah besar kepada manusia. Setelah itu Adam ditempatkan di surga. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Adam hidup dalam ketenangan, tanpa lapar, tanpa haus, tanpa rasa lelah. Ia diberi kebebasan menikmati apa yang ada di surga. Namun Adam sendirian. Kemudian Allah menciptakan pasangan untuknya, yaitu Hawa. Dalam hadis disebutkan bahwa Hawa diciptakan dari bagian diri Adam. Ini menunjukkan kedekatan, kesatuan, dan hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan hadirnya Hawa, kehidupan Adam menjadi lebih sempurna. Allah kemudian memberi perintah kepada keduanya. Mereka boleh menikmati segala yang ada di surga, kecuali satu pohon. Mereka dilarang mendekatinya. Larangan ini adalah ujian. Meskipun hidup dalam kenikmatan, tetap ada batasan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia selalu memiliki aturan. Disinilah iblis mulai menjalankan sumpahnya. Ia mendekati Adam dan Hawa dengan tipu daya. Ia tidak datang dengan paksaan. Ia datang dengan bisikan, dengan janji, dengan rayuan. Ia mengatakan bahwa jika mereka memakan buah dari pohon itu, mereka akan menjadi kekal atau menjadi seperti malaikat. Inilah cara iblis bekerja. Ia membungkus keburukan dengan janji manis. Adam dan Hawa akhirnya tergoda. Mereka memakan buah yang dilarang. Seketika itu juga, aurat mereka terbuka. Mereka merasa malu dan mulai menutupinya dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka. Mereka menyadari kesalahan mereka, namun berbeda dengan iblis. Adam tidak sombong. Adam bertaubat. Ia berdoa kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun. Allah menerima taubatnya. Ini adalah pelajaran besar. Manusia bisa salah, tetapi pintu taubat selalu terbuka. Kemudian Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Turunnya mereka bukan sekadar hukuman, tetapi bagian dari rencana besar Allah. Bumi adalah tempat ujian, tempat manusia menjalani kehidupan, menghadapi godaan, dan mencari jalan kembali kepada Allah. Allah berfirman bahwa sebagian mereka akan menjadi musuh bagi yang lain. Ini menunjukkan permusuhan antara manusia dan iblis yang akan terus berlangsung. Namun Allah juga memberikan petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuknya tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah awal kehidupan manusia di bumi. Dari satu manusia, berkembang menjadi banyak. Dari satu kisah, menjadi sejarah panjang umat manusia. Penciptaan Adam bukan hanya cerita tentang asal-usul manusia. Ini adalah kisah tentang tujuan hidup. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Manusia diberi akal untuk memahami. Manusia diberi pilihan untuk menentukan jalan. Manusia diberi ujian untuk menguji keimanan. Manusia diberi kesempatan untuk kembali ketika salah. Dari tanah manusia berasal, dan ke tanah pula ia akan kembali. Namun ruhnya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ketika kita merenungkan penciptaan Adam, kita seharusnya tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga melihat diri kita hari ini. Apakah kita menggunakan ilmu yang Allah berikan? Apakah kita bersyukur atas nikmat-Nya? Apakah kita menjauhi kesombongan seperti iblis? Apakah kita segera bertaubat ketika salah seperti Adam? Kisah ini mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk menjadi mulia, tetapi juga memiliki potensi untuk jatuh. Semua tergantung pada pilihan, dan perjalanan manusia tidak berhenti di sini. Karena setelah Adam turun ke bumi,
Kehidupan akan terus berlanjut. Akan ada nabi-nabi yang diutus. Akan ada umat yang taat dan umat yang ingkar. Akan ada perjuangan antara kebenaran dan kebatilan. Dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah. Namun semua itu bermula dari satu momen. Saat Allah menciptakan manusia pertama dari tanah, saat ruh ditiupkan, saat ilmu diajarkan, saat malaikat diperintahkan sujud, saat manusia pertama memulai perjalanan hidupnya. Dialah Adam alaihissalam, bapa seluruh manusia.